Jadi memang setelah beberapa pekan lalu, Presiden Prabowo ini sempat mengunjungi wilayah Aceh dan juga wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terakhir, Presiden Prabowo secara khusus melakukan kunjungan untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh. Nah, ini cukup menjadi sorotan begitu ya, karena setelah kunjungan Prabowo, ini sejumlah warga, tepatnya di Aceh Tamiang, ini tampak memberikan pernyataan atau curhat begitu ya kepada media bahwa pihak BNPB baru mendirikan tenda untuk para pengungsi ini beberapa jam sebelum kunjungan Presiden Prabowo. Hal ini disebut sebagai sejumlah pencitraan atau hanya rekayasa agar tampak ada pekerjaan begitu ya dari BNPB di hadapan Prabowo atau seolah-olah di media atau di liputan-liputan berita ini tampak ada aksi nyata dari pihak-pihak berwenang. Padahal dari pengakuan warga sebelum ada kunjungan Prabowo ini, bahkan tenda dari BNPB belum berdiri di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang. Nah, terkait viralnya kabar tersebut, BNPB meluruskan kabar yang menyebut tenda pengungsi di Aceh Tamiang Aceh baru dipasang jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto. BNPB menegaskan pemasangan dilakukan segera setelah akses jalan terbuka pasca banjir besar yang mengisolasi wilayah tersebut. Sebelumnya warga ini terpaksa bertahan di pengungsian dengan tenda seadanya dari terpal dan atau juga menumpang ke rumah kerabat yang tidak terdampak oleh bencana. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meluruskan kabar yang menyebut tenda pengungsi di Aceh Tamiang ini baru didirikan atau dipasang jelang ke Presiden Prabowo. Itu tadi Tribunnews BNPB menegaskan pemasangan memang baru dilakukan, tapi bukan karena kunjungan presiden, melainkan karena akses jalan ke wilayah tersebut ini baru bisa terbuka setelah terisolasi akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah itu. Sejak banjir bandang dan longsor melanda Aceh Tamiang pada 24 November 2025, warga terpaksa bertahan di pengungsian darurat dengan tenda seadanya karena memang dari pengakuan BNPB, akses untuk membawa tenda dan peralatan lainnya ini masih belum bisa karena jalan masih terisolir. Baru pada 11 Desember 2025, setelah jalur darat berhasil ditembus, BNPB bisa memasang tenda pengungsian utama. Tenda bertuliskan BNPB banyak terpasang rapi di jembatan Sungai Tamiang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Artinya, ada jeda sekitar 2 pekan, kurang lebih 15 hari, di mana tenda resmi BNPB belum hadir di lokasi bencana. Namun menariknya, bisa bertepatan. Ketika Presiden Prabowo akan berkunjung, BNPB berhasil menembus jalan dari akses yang terisolir dan akhirnya bisa membangun tenda di wilayah pengungsian yang selama ini memang hanya menggunakan tenda seadanya. Kondisi ini maksud kami memperburuk penderitaan warga yang kehilangan rumah, kesulitan air bersih, dan harus antre makanan dalam keadaan penuh lumpur. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Brigjen M. Arif Hidayat menegaskan bahwa informasi yang beredar kurang tepat dan perlu diluruskan agar masyarakat memahami kondisi di lapangan secara utuh. Jadi pihak BNPB mengakui bahwa memang tenda-tenda dari BNPB ini baru berdiri beberapa jam, tepatnya sebelum akhirnya ada kunjungan dari Gubernur Aceh dan juga Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, terbukanya akses memang berdekatan dengan jadwal kunjungan Presiden sehingga muncul persepsi keliru dari masyarakat Aceh Tamiang. Padahal, di lokasi bencana manapun, penyaluran logistik termasuk pemasangan tenda selalu dilakukan setelah jalur distribusi terbuka. Jadi, menurut BNPB, ini tidak ada hubungannya dengan kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Jika Presiden Prabowo Subianto tidak hadir ke Aceh Tamiang, pihaknya pun juga menegaskan pemasangan tenda akan dilakukan di waktu yang sama karena memang basicnya atau dasarnya akses ini baru terbuka di waktu tersebut sehingga baru dilakukan pendirian tenda yang bisa masuk ke wilayah tersebut. Di tenda-tenda pengungsian Aceh Tamiang, Tribuners, kehidupan warga masih serba terbatas. Air bersih sulit didapat, makanan harus dibagi, dan antrean panjang menjadi rutinitas sehari-hari. Kondisi warga yang kehilangan harta benda juga tertekan dalam laporan video terkini. Skala bencana ini bahkan disamakan dengan tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu.
Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, menyebut bencana banjir bandang kali ini menghantam hampir seluruh wilayah kabupaten. Dan sementara itu, Prabowo ini dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, mendatangi Kabupaten Aceh Tamiang, salah satunya daerah paling parah terdampak banjir bandang dan juga longsor, di mana ketika melakukan kunjungan di hadapan warga korban bencana, Prabowo menyampaikan permohonan maaf bila ada layanan atau bantuan yang belum terpenuhi sepenuhnya, juga menekankan pemerintah sedang bekerja keras memperbaiki keadaan. BNPB menegaskan, pola kerja kedaruratan berlaku di semua lokasi bencana, yakni bantuan selalu disalurkan segera setelah akses memungkinkan tanpa dikaitkan agenda pihak manapun, maksud kami terkait juga agenda kunjungan presiden. Klarifikasi ini sekaligus menyoroti urgensi pemenuhan kebutuhan dasar warga Aceh Tamiang yang sempat bertahan 2 pekan tanpa tenda resmi, serta komitmen pemerintah pusat dalam pemulihan pasca bencana. Dan diketahui Tribuners, kegiatan Prabowo di Aceh Tamiang, ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan Presiden Prabowo dan pernyataan yang disampaikan saat melakukan kunjungan ke Aceh Tamiang. Yang pertama, Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi bencana, di mana Presiden Prabowo mengamati langsung kerusakan akibat banjir, termasuk tumpukan gelondongan kayu dan puing-puing sisa bencana dari atas jembatan. Tak hanya itu, Presiden juga mengunjungi posko pengungsian, di mana ia mendatangi posko pengungsian di Karangbaru dan berinteraksi dengan warga. Termasuk, Presiden ini juga memeluk serta membagikan mainan kepada anak-anak korban bencana banjir. Presiden dalam kesempatan itu juga meminta maaf, di mana Prabowo menyampaikan permohonan maaf jika masih ada kekurangan dalam penanganan bencana dan memastikan pemerintah pusat akan terus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah di mana ia berjanji akan mengawal proses pemulihan Aceh Tamiang. Ia juga memastikan akses jalan mulai terbuka dan berharap anak-anak dapat segera kembali bersekolah. Presiden terakhir juga mengingatkan soal lingkungan, di mana Prabowo juga mengingatkan warga dan pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan dan tidak menebang pohon sembarangan. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf selama kunjungan tersebut. Kunjungan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Prabowo ke wilayah Aceh setelah dilanda bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.